Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Jean Cavalier. Kendatipun Jean Cavalier dan karya pokoknya Sur la logique et la théorie de la science tentang logika dan teori ilmu, untuk seterusnya disebut dengan Sur la logique, tidak terlalu banyak mengubah lingkungan intelektual Prancis sesudah Perang Dunia Kedua, namun ia dan karyanya tersebut memungkinkan berlangsungnya transformasi tersebut. Itulah peran dari Jean Cavalier. Seperti George Canguilhem, walaupun untuk alasan yang berbeda, Cavalier adalah pelopor gerakan strukturalis tahun 1960-an yang kurang dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Itulah Cavalier yang dihidupkan. Cavalier dan dibawanya ke dalam lingkungan intelektual adalah suatu gabungan unik dari kepahlawanan luar biasa. 2 kali mendapatkan anugerah kehormatan secara anumerta karena keberaniannya pada masa resisten perjuangan melawan pendudukan Jerman. Energi dan kemampuan berpuisi di satu pihak dengan kecemerlangan filosofis dan ketegaran luar biasa di pihak lain. Ucapan Cavalier yang sekarang terkenal pada akhir Sur la logique, yang merupakan dibentuknya suatu filsafat konsep yang bersifat non-humanis untuk menggantikan filsafat kesadaran yang diwakili oleh Sartre dan fenomenologi, harus dilihat dalam kaitannya dengan komitmen terhadap gerakan resisten saat pendudukan Jerman dan kematiannya di depan regu tembak Nazi pada tahun 1944. Bagi orang seperti George Canguilhem, Cavalier menjadi bukti hidup bahwa seorang manusia aksi, a man of action, ternyata bisa bersifat strukturalis dalam orientasi filosofisnya. Jean Cavalier lahir pada sebuah keluarga Protestan tahun 1903. Agregation dalam bidang filsafat diselesaikan pada tahun 1927 dan pada tahun 1929 menghadiri kuliah Husserl tentang Descartes di Universitas Sorbonne. Pada tahun 1930-an, dengan bantuan dari dana dari Rockefeller, ia belajar pada sejumlah universitas di Jerman, termasuk di Universitas Freiburg. Disinilah ia bertemu dengan Husserl pada tahun 1931. Setelah mengajar pada sebuah lycée di Amiens, Cavalier diangkat menjadi dosen mata kuliah logika dan filsafat umum di Fakultas Sastra Universitas Strasbourg. Di tempat inilah ia menyelesaikan tesis doktornya dalam bidang matematika tentang metode aksiomatik dan formalisme, dengan tesis minor tentang teori himpunan. Dalam kedua karya ini, Cavalier mulai membentuk sikap anti-intuisionisnya dengan mengatakan bahwa dalam cita rasa seseorang eksistensialis, perkembangan matematika tidak mendapatkan apapun dari eksistensi, kecuali sesuatu yang murni formal, yaitu perkembangan konsep. Pada tahun 1939, Cavalier diikut sertakan dalam mobilisasi. Pertama sebagai perwira Korps Prank, pasukan non-reguler, dan kemudian sebagai perwira sandi. Saat ditangkap pada tahun Juni 1940, ia melepaskan diri di Belgia saat diangkut ke Jerman dan kembali mengajar di Universitas Strasbourg. Kemudian dipindahkan ke Clermont-Ferrand di wilayah yang disebut sebagai daerah bebas. Sebagai orang yang ikut mendirikan gerakan resisten Liberation Sud, Cavalier ditangkap oleh polisi Prancis pada tahun 1942 dan kemudian dimasukkan ke dalam tahanan Prancis Selatan. Pertama di Montpellier, kemudian di Saint-Paul-Agen. Untuk kedua kalinya ia meloloskan diri pada bulan Desember tahun yang sama. Kemudian pergi ke London. Di sanalah ia bertemu dengan Simone Weil. Sekembalinya dari London pada tahun 1943, Cavalier ditangkap lagi, kali ini oleh kontra spionase Jerman.
Karena tidak diakui oleh pemerintah Vicky, ia kemudian disiksa dan ditembak mati pada bulan Februari 1944 setelah dijatuhi hukuman mati oleh sebuah pengadilan militer. Secara anumerta ia mendapatkan medali Companion of Liberation and the Knight of the Legion of Honor. Selama masa penahanannya di Prancis Selatan, Cavaillés menulis karya yang kemudian menjadi karya filosofis utamanya, Sur la Logique. Jika karya ini dikatakan sebagai suatu karya filosofis, sebenarnya dari satu sisi ini menyesatkan karena bila Husserl dan para pemikir fenomenologis lainnya menerima pandangan Kant, yakni filsafat merupakan wasit, landasan epistemologis dari ilmu-ilmu alam dan kemanusiaan, maka Cavaillés tidak sependapat dengan mereka. Bila Husserl dan para pemikir fenomenologis lainnya menerima pandangan Kant, yakni filsafat merupakan wasit, landasan epistemologis ilmu alam dan ilmu kemanusiaan, maka Cavaillés tidak sependapat dengan mereka. Baginya, penelitian pada landasan ilmu akan menunjukkan bahwa ilmu sebagai ilmu dan matematika adalah satu contoh istimewa. Akan disalahpahami dengan sangat mendasar jika dipikirkan bahwa ia memerlukan suatu meta bahasa filosofis dalam mengutarakan kerangka formalnya. Dalam hal ini, jalan pikiran Cavaillés sejalan dengan Kant dalam meninjau pemikiran yang mendasari tindakan. Yang pokok di sini adalah mengetahui bagaimana pemikiran dan logika itu saat berhadapan dengan pengalaman baru. Disinilah Cavaillés segera mengarah ke hubungan antara logika dan singularitas. Apakah dalam hubungan ini logika diandaikan memiliki karakter yang tidak berubah dan transenden, sehingga semua pengalaman baru disaring melalui suatu struktur formal yang kekal? Atau apakah suatu pengalaman tertentu bisa menyungkir balikan bangunan itu sendiri, sehingga logika dan pengalaman bisa terikat secara tak terpisahkan satu sama lain? Perubahan pada satu sisi akan segera mengakibatkan perubahan mendasar pada sisi lainnya. Kant dan orang-orang sebelum dia, yaitu para ahli tata bahasa Port-Royal, menonjolkan adanya suatu ego atau kesadaran mendasar dalam upaya menjelaskan tatanan logika dan tata bahasa, seperti penalaran, aturan-aturan logika yang bersifat mutlak dan yang tanpa syarat ada atau terdapat dalam wilayah kesadaran. Oleh sebab itu, logika merupakan pengaturan kesadaran itu sendiri. Dalam psikologi manusia, logika menjadi bersifat intrinsik. Dengan cara ini, kesadaran itu sendiri menjadi teratur, tetapi kandungannya bersifat kontingen atau terkondisi. Oleh sebab itu, suatu kesadaran yang tidak berubah dan pada akhirnya bersifat formal akan bertemu dengan kandungan pengalaman yang bersifat heterogen. Tentu saja Kant berpendapat bahwa bentuk dan isi tidak bisa dipisahkan. Tidak akan ada pengalaman tanpa konsep, maka tidak akan ada pemikiran tanpa isi. Meskipun demikian, Kant dan Husserl melihat sisi formal dari persamaan ini sebagai sesuatu yang terkait dengan aturan-aturan logika yang bersifat transenden dan tidak berubah. Berkaitan dengan ini, Cavaillés berpendapat di dalam sebuah filsafat kesadaran, logika itu bersifat transenden atau tidak ada sama sekali. Sebuah pendekatan yang mirip telah diterapkan dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan logika dan matematika. Pada satu sisi terdapat landasan ilmu yang formal dan tetap, di sisi lain terdapat akumulasi pengetahuan yang dianggap berasal dari dunia fisik eksternal. Dalam matematika, masalah ini dikaji lebih jauh saat para intuisionis berpendapat bahwa landasan yang paling mendasar dari aksioma-aksioma matematika adalah dunia fisik itu sendiri. Bisa juga ini adalah upaya untuk mengatakan bahwa bila kesadaran manusia itu sendiri merupakan suatu maujud fisik yang ada di dunia, maka bagi kaum intuisionis, perumusan matematis itu akhirnya terkait dengan kesadaran. Berdasarkan hal ini, maka dunia material menjadi titik tolak dalam upaya melakukan penelitian. Ketika Bolzano tahun 1817 menunjukkan bahwa ilmu tidak bisa lagi dianggap sebagai pengantara langsung antara pikiran manusia dan realitas eksternal, ia membuka jalur perenungan yang benar-benar berbeda.
Dalam mengikuti ajaran pikiran ini, Cavayes berpendapat jika suatu teori tentang ilmu tidak lain adalah suatu teori tentang persatuan, maka persatuan ini adalah persatuan dalam gerak, bukan statis, bukan merupakan ilmu yang berada di luar waktu. Dalam kaitan ini, makna sejati dari teori itu bukan seperti yang dipahami oleh ilmuwan itu sendiri, yang sepenuhnya bersifat sementara, melainkan dalam kemenjadian konsep yang berlangsung pasti. Secara umum, ilmu itu tidak bisa direduksikan menjadi kehendak para ilmuwan belaka, seperti yang disarankan oleh filsuf kesadaran sejak Descartes sampai Husserl. Namun, landasan ilmu itu sehendaknya ditemui dalam pembentukan konsep dan sejarahnya. Jadi ilmu itu berubah dalam tataran konseptual. Ia berada dalam keadaan beku seperti dalam transendentalisme Kant. Oleh sebab itu, menyatukan dan memperjelas argumennya, Cavayes menggunakan sejumlah istilah kunci. Yang pertama adalah struktur. Karena meneliti bentuk ilmu itu juga merupakan suatu kegiatan ilmiah, maka ilmu adalah suatu ilmu tentang ilmu. Pernyataan ini tidak segera menampilkan pengaruhnya, tetapi segera tampak dalam pencerahan diri dalam gerakan ilmiah. Menurut Cavayes, gerakan ini dengan struktur, sebab itu struktur itu merupakan manifestasi dari ilmu itu sendiri. Sejalan dengan gerakan struktur, penyingkapan haruslah setara dengan yang disingkapkan. Tidak ada bentuk penyingkapan apapun yang terpisah dengan yang disingkapkan. Penyingkapan mengarah kepada suatu istilah kunci yang dalam seluruh karya Cavayes, yaitu demonstrasi. Menggunakan demonstrasi, Cavayes berusaha memahami seluruh upaya ilmiah. Dengan menggambarkan hal ini, kita bisa melihat hubungan antara matematika dan fisika. Sejalan dengan epistemologi Kant, hubungan antara matematika dan fisika akan dilihat sebagai hubungan antara ilmu murni dan terapannya. Gejala-gejala baru dalam fisika akan dijelaskan dan dipahami di dalam kerangka matematika a priori. Di sisi lain, bagi Cavayes, ilmu sejati tidak pernah meninggalkan objek yang didemonstrasikannya. Maka sebagai akibatnya tidak ada sisi ilmu yang sepenuhnya murni, seperti juga tidak ada yang pada dasarnya bersifat terapan. Oleh sebab itu, suatu demonstrasi dikatakan benar tidak melalui aktualisasi beberapa teorema, melainkan dengan tindakan saya dari logika. Agar hal ini bisa ditangkap dengan lebih jelas, Cavayes menunjukkan bagaimana gerakan logika itu terangkum di dalam proses perangkaian, yaitu di dalam logikanya. Lebih dari sekedar metafor kandungan empiris yang masuk ke dalam wadah formal, Cavayes melihat perangkaian sebagai suatu kunci yang menuju ke hubungan bentuk dan isi. Perangkaian ilmu yang dimungkinkan melalui logika adalah ilmu sebagai demonstrasi. Di dalam gerakan perangkaian ini tidak ada awal dan akhir. Hal ini hanya digunakan sebagai landasan pemahaman. Dan disinilah Cavayes mengakui adanya godaan untuk memasukkan matematika ke dalam tatanan imajinatif. Pengalaman yang khas dalam pendekatan Kantian. Cavayes menyimpulkan pemaparannya dengan suatu pembahasan tentang filsafat fenomenologis. Ilmu dari Husserl. Di sini terlihat bahwa sejauh matematika diberi perhatian khusus, premis-premis dasar fenomenologi memperkuat keunggulan kesadaran dan ego yang transenden. Bahkan jika kesadaran itu merupakan kesadaran yang dimiliki oleh sesuatu, dan bahkan jika Husserl cenderung membentuk suatu bangunan konsep yang ketat untuk menganalisis kandungan kesadaran, maka dalam tataran struktur internalnya, kesadaran itu merupakan suatu entitas formal yang tidak memiliki kandungan apapun. Hal ini tetap begitu meskipun Husserl membedakan logika formal sebagaimana dipraktikkan di dalam pemikiran atau argumen tertentu dan di dalam disiplin
Mathesis universalis, aritmatika, logika murni, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kesadaran yang tidak berubah dan pada akhirnya bersifat formal akan bertemu dengan kandungan pengalaman yang bersifat heterogen. Tentu saja akan berpendapat bahwa bentuk dan isi tidak bisa dipisahkan. Tidak akan ada pengalaman tanpa konsep, dan tidak ada pemikiran tanpa isi. Meskipun demikian, Kant dan Husserl melihat sisi formal dari persamaan ini sebagai suatu yang berkait dengan aturan-aturan logika yang bersifat transendental dan tidak berubah. Isi bisa berubah, tetapi bentuknya selalu tetap. Berkaitan dengan ini, Capayes berpendapat di dalam sebuah filsafat kesadaran, logika itu bersifat transenden atau tidak ada sama sekali. Sebuah pendekatan yang mirip dengan diterangkan dalam bidang ilmu berkaitan dengan logika dan matematika. Pada satu sisi terdapat landasan ilmu yang formal dan tetap. Di sisi lain terdapat akumulasi pengetahuan yang dianggap berasal dari dunia fisik eksternal. Dalam matematika, masalah ini dikaji lebih jauh saat para intuisionis berpendapat bahwa landasan yang paling mendasar dari aksioma-aksioma matematika adalah dunia fisik itu sendiri. Bisa juga ini ada upaya untuk mengatakan bahwa bila kesadaran manusia itu sendiri merupakan suatu maujud fisik yang ada di dunia, maka bagi kaum intuisionis, rumusan matematis ini akhirnya terkait dengan kesadaran. Dengan mengakui kebenaran hal yang terakhir ini, ia meninjau pandangan Husserl tentang matematika. Ia melihat bahwa sang bapak fenomenologi ini membagi matematika menjadi bagian formal dan bagian terapan. Oleh sebab itu, menurut Capayes, fenomenologi mengusulkan posisi yang mirip dengan yang diambil oleh ahli logika empiris yang mengklaim bahwa matematika itu tidak memiliki kandungannya sendiri. Di sini Capayes menaruh perhatian besar pada pemakaian istilah nomologi Husserl yang dipakai untuk menunjukkan teori-teori aksiomatik dalam matematika. Nomologi memungkinkan pemberian tunggal, ia tidak pernah memunculkan kontradiksi dan dengan demikian bersifat tautologis. Dengan demikian, sebagaimana suatu bentuk yang murni, matematika terdapat dalam tataran nomologis dan sisi terapan atau kandungannya ada dalam waktu. Walaupun begitu, bagi Capayes, sang matematikawan, teori bilangan itu tidak bersifat nomologis. Teorema Gödel mengatakan tentang kemungkinan adanya suatu proposisi yang bukan merupakan produk atau dicocokkan dengan formalisme nomologi. Maka dari itu kemajuan ilmiah itu tidak untuk dipahami sebagai sejarah akumulasi pengetahuan, melainkan sebagai perbaikan yang berlangsung abadi melalui pengalaman dan penghapusan. Dari analisis Capayes diuraikan, menyimpulkan, telah mengatakan bahwa tidak ada kesadaran apapun yang mampu menghasilkan produknya sendiri. Namun kesadaran itu dengan segera ada dalam gagasan dan tidak terpisah secara formil. Sebagaimana ilmu adalah demonstrasi gabungan dari aspek-aspek murni dan terapannya, maka kesadaran adalah suatu ketidakpisahan antara pemikir. Akhirnya semuanya ditangkum dengan suatu cara pandang itu yang bisa menghasilkan doktrin tentang ilmu. Itu bukanlah suatu filsafat kesadaran, melainkan suatu filsafat konsep. Yang bisa mengantarkan hasilkan doktrin tentang ilmu itu bukanlah filsafat kesadaran, melainkan filsafat konsep. Seperti Kang Golem, ingatkan kepada kita memotong karir Capayes sebagai filsuf dan sejarawan ilmu adalah kegiatan sebagai pejuang. Dengan demikian kematiannya bila dilihat dengan gabungan untuk
hubungan unik antara kehidupan dan intelektualitas seperti yang dikatakan oleh George Canguilhem bukan merupakan suatu persiapan menuju kematian. Kematian merupakan persiapan menuju filsafat. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai Jean Cafayes. Suatu hari nanti kita akan membahas pemikirannya lagi. Terima kasih.